nama saya Seren Gevani dengan NIM 2001148 dari kelas TPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper bagaimana cairan pengeboran dapat dibuat lebih efisien dengan menggunakan nanomaterials. Baiklah, masuk pada pendahuluan. Fluida pemboran memiliki banyak tujuan dalam proses pemboran, termasuk menghilangkan stek, pelumas, dan mendinginkan mata bor, mendukung stabilitas lubang dan mencegah aliran masuk keluar cairan antara lubang bor dan pembentukan. Ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menilai pengaruh berbagai nanopartikel pada kinerja cairan pengeboran untuk membuat operasi pengeboran lancar, hemat biaya, dan efisien. Kemudian akan dijelaskan pengertian, kegunaan, dan jenis fluida pemboran, didemonstrasikan serta aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan kinerja cairan pemboran. Baiklah, masuk pada perkenalan. Setiap operasi pemboran putar memiliki 3 sistem yang bekerja pada saat yang sama di lubang bor. Sistem berputar yang memutar mata bor, sistem pengangkatan yang menaikkan dan menurunkan tali bor ke dalam lubang, dan sistem sirkulasi yang melakukan fungsi memindahkan cairan dari bor batang keluar dari mata bor dan naik lagi ke lubang di permukaan. Cairan ini disebut cairan pengeboran. Nanopartikel mempromosikan rheologi, mekanik, optik, dan karakteristik thermal. Cairan dengan ukuran nanopartikel dapat membentuk dukungan sebagai berikut. Yang pertama, partikel berukuran nano dapat meningkatkan stabilitas terhadap sedimentasi karena gaya permukaan dengan mudah menyimbangi gaya gravitasi. Kemudian yang kedua masuk pada thermal, rheologi, optik, listrik, mekanik, dan sifat magnetik nanopartikel yang bergantung pada secara signifikan pada ukuran dan bentuk, dapat dirancang selama manufaktur, dan sering lebih unggul dari bahan dasar. Oke, kemudian kita masuk pada tinjauan historis cairan pengeboran. Di dalam masa lalu, operasi pengeboran awal menggunakan air untuk menghilangkan potongan dari lubang. Ini dilaporkan pada tahun 1846 ketika Fauvel mengebor sumur di Prancis dengan menggunakan air yang disiram. Namun demikian, peran air saja sebagai cairan pengeboran adalah hanya sebagian berhasil menghasilkan stek dan mencapai kedalaman pengeboran terbatas. Karenanya, ketidakmampuan air dalam hal ini aplikasi mempromosikan para peneliti dan perusahaan minyak untuk menghasilkan cairan baru. Oke, selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada definisi fluida pengeboran dan fungsi. Baiklah, American Petroleum Institute (APA) mendefinisikan cairan pengeboran sebagai cairan sirkulasi yang digunakan untuk menyimpan salah satu atau semua berbagai tanggung jawab yang terlibat dalam operasi pengeboran di pengeboran putar. Fink 2011. Cairan pengeboran juga bisa didefinisikan sebagai semua komposisi yang digunakan untuk menghilangkan stek dari lubang bor. Selain itu, bisa juga didefinisikan sebagai cairan kompleks yang terdiri dari berbagai aditif. Pengeboran digunakan untuk menghilangkan stek dari lubang bor dan mengangkutnya ke permukaan untuk menstabilkan dan mendukung lubang sumur dan untuk mendinginkan dan melumasi bor. Selain itu, cairan pengeboran berperan dalam menangguhkan stek saat tidak beredar dan mengendalikan formasi tekanan. Baik, kita masuk pada aditif kimia. Aditif kimia ditambahkan ke cairan pengeboran untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengubah properti dan komposisi, terutama ketika keadaan membutuhkan lumpur dengan kemampuan khusus untuk mengoptimalkan proses produksi minyak. Aditif yang sering umum adalah kontrol pH untuk mengontrol keasaman dan alkalinitas cairan, bakterisida untuk mengurangi jumlah bakteri, dan inhibitor korosi untuk mencegah korosi dan pembentukan kerak dalam cairan pemboran. Baiklah, masuk pada keterbatasan cairan pengeboran.
Di sini tantangan masih ada keterbatasan selama penggunaan tradisional ini. Cairan pengeboran terlepas dari bahan kimia yang ditambahkan untuk meningkatkan kerja cairan pengeboran. Pengeboran tradisional cairan cocok untuk suhu rendah dan menengah dan kondisi tekanan. Meskipun cairan pengeboran berbasis minyak digunakan pada suhu dan tekanan tinggi karena stabilitas, tetapi cairan ini cenderung mengalami sejumlah kerusakan seperti gelasi, degradasi bobot bahan dan memecah aditif polimer di bawah HTP kondisi. Penurunan cairan dalam kondisi ini menurun kinerja pengeboran dengan perlambatan tingkat penetrasi, dan ini menciptakan masalah yang sulit dipecahkan, yang mengarah pada meninggikan sebagian besar minyak yang belum pulih. Kita masuk pada penampilan prospektif. Yang pertama ada ketidakstabilan lubang sumur, yang kedua sirkulasi yang hilang, yang ketiga pipa penempel, 4 pengurangan torsi dan seret, dan yang 5 gas beracun. Baiklah, kita kemudian masuk ke teknis dan ekonomi dari menggunakan nanomaterials dalam cairan pengeboran. Selain meningkatkan kinerja cairan pengeboran, fitur nanomaterial yang paling menarik adalah biayanya yang rendah, abdo, dan secara ekonomis penggunaan nanopartikel dapat mempengaruhi melalui 3 aspek. Yang pertama adalah penggunaan nanopartikel sebagai pengganti adivit, mahal mengurangi biaya cairan pengeboran. Juga penggunaan nanofluida sebagai cairan pengephanif. Selain itu, waktu non-produktif adalah dipersingkat karena penghapusan masalah sehingga menghemat besar biaya. Dipersingkat karena penghapusan masalah sehingga penghematannya dilakukan yang terbesar. Baiklah, masuk pada kesimpulan. Singkatnya, cairan pengeboran telah digunakan untuk melayani banyak tujuan dalam proses pengeboran dan sebagai darah pada manusia seperti tubuh. Namun ada masalah dengan ketidakstabilan lubang sumur, kehilangan sirkulasi pipa lengket, gas beracun, dan torsi yang tinggi. Dengan terus menggunakan cairan ini dengan tidak konvensional waduk selama dekade terakhir, para ilmuwan dan peneliti menemukan nanoteknologi, dan saat ini ada upaya untuk menerapkan teknologi ini dalam proses pengeboran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.